Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat semuanya yang bersedia hadir ya nonton video pembelajaran mengenai segmentasi pasar di hari ini. Gitu ya, semoga kalian berada dalam kondisi sehat selalu, ya bahagia selalu di hari ini maupun hari kedepannya. Gitu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Yuk sama-sama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita mulai, kita perlu tahu juga nih tujuan pembelajaran kita hari ini apa. Yang pertama, ya kita mampu mendeskripsikan pengertian segmentasi pasar. Terus yang kedua, juga kita mampu memahami tujuan dan manfaat dari segmentasi pasar. Jadi kedua poin ini ya perlu kita pahami. Oke, selanjutnya apa sih pengertian dari segmentasi pasar itu? Ayo, ada yang tahu? Kalau misalkan belum tahu, yuk sama-sama coba cari di Google atau buka buku kalian masing-masing ya, arti dari segmentasi pasar tersebut. Oke, nanti kalau sudah, kalian bisa coba tarik kesimpulannya atau bisa diskusikan bersama teman-teman kalian. Nah, di sini juga ada menurut para tokoh ya atau para ahli, menurut Kotler ya, segmentasi pasar itu merupakan pembagian sebuah pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda. Terus yang kedua ada menurut Swasta dan Handoko, segmentasi pasar juga sebagai aktivitas membagi-bagi pasar yang memiliki sifat heterogen ke dalam satuan-satuan pasar yang bersifat homogen ya. Jadi sih pada dasarnya ya, segmentasi pasar itu suatu strategi ya, strategi yang didasarkan pada manajemen pemasaran ya, yang mana orientasinya itu ya konsumen gitu. Jadi nanti jika suatu perusahaan itu melaksanakan segmentasi pasar ya, kegiatan pemasarannya bisa dilakukan jadi lebih terarah gitu. Jadi ini segala kegiatannya terus sumber daya yang dimilikinya jauh menjadi lebih efektif dan efisien. Dan intinya akan memberikan kepuasan bagi konsumen gitu ya. Oke, jadi ada dua kata kunci nih dari segmentasi pasar ya, yaitu segmen pembagian pasar ya, kategori pasar atau tempat bertemunya penjual dan pembeli. Oke gitu ya, jadi pembagian pasar. Oke, terus ada juga selanjutnya, slide berikutnya, ini ada syarat-syarat dalam penerapan segmentasi pasar. Yang pertama itu dapat diukur atau measurable ya, yaitu ukuran daya beli dan profil pasar harus dapat diukur dengan tingkat tertentu. Jadi ada tingkatannya, dapat diukur. Terus yang kedua, dapat dijangkau atau accessible ya. Segmen pasar itu wajib dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Selanjutnya juga cukup besar atau substansial ya. Segmentasi pasar ini cukup besar atau cukup memberikan laba yang dapat dilayani. Oke, terus juga dapat dibedakan atau differentiable. Segmen tersebut dapat dibedakan dengan jelas ya. Jadi syaratnya harus jelas. Selanjutnya adalah dapat dilaksanakan atau actionable. Iya dong, jadi kalau dalam segmentasi pasar itu wajib dapat dijangkau ya, dilaksanakan ya, dilayani oleh suatu perusahaan. Begitu, oleh semua sumber daya di perusahaan tersebut. Gitu, ya. Selanjutnya ini ada juga variabel-variabel segmentasi pasar. Ada dua di sini saya mencantumkan ya. Yang pertama itu ada variabel keuntungan. Nah, variabel keuntungan ini apa sih? Jadi variabel keuntungan ini dia berkaitan dengan kebutuhan konsumen karena hal tersebut dapat digunakan untuk menandai segmentasi pasar berdasarkan keuntungan yang dicari oleh konsumen. Terus yang kedua ada variabel demografi. Nah, maksudnya apa sih demografi ini? Maksudnya adalah melalui beberapa pendekatan pengelompokan variabel seperti kelompokin usia, jenis kelamin, pendapatan, lokasi, dan tempat tinggal.
Nah, ini semua menjadi pertimbangan dalam menentukan target pasar. Seperti itu ya. Jadi dua hal ini merupakan variabel dari segmentasi pasar. Nah, di sini juga kita perlu tahu tujuan dari segmentasi pasar itu ada apa saja gitu. Yang pertama nih, pasar kan jadi lebih mudah dibedakan dong. Ya, betul. Terus yang kedua, pelayanannya lebih baik gitu kan. Jadi dengan adanya segmentasi pasar ini ya, beberapa kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen itu ya, dari mulai kualitas, harga, pelayanan ya, bahkan ketepatan waktunya ini ya dapat dilayani oleh kita semua ya selaku penjual itu dengan lebih baik gitu. Terus strategi pemasarannya lebih terarah ya, pasti ya dengan ada segmentasi pasar ya kita bisa tahu nih kan pasar kan sifatnya homogen gitu. Jadi kita bisa tahu juga nih kalau pasar homogen ya strateginya seperti apa sih yang cocok gitu, yang pas seperti apa gitu. Terus yang keempat ada menemukan peluang baru gitu. Nah, peluang-peluang apa saja yang kita bisa dapat pada saat kita telah mendapatkan segmentasi pasar ini gitu. Apakah ternyata nih, oh segmen pasar di sini rata-rata anak sekolah, berarti yang cocok adalah kita jualan apa nih? Apakah cemilan ya kan atau snack gitu kan atau seragam dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ya, ini tujuan yang selanjutnya ya dari segmentasi pasar itu adalah faktor penentu desain. Ya dong, dengan adanya segmentasi pasar kita tahu nih ya mau desain produknya seperti apa. Kalau ternyata segmennya dia anak kecil, berarti kan desainnya lebih lucu-lucu gitu kan. Terus poin selanjutnya adalah strategi komunikasi yang lebih efektif. Ya, dari komunikasinya juga kita bisa tahu ya seperti apa yang cocok. Terus juga tujuannya adalah kita melihat kompetitor dengan segmentasi yang sama. Gitu. Jadi beberapa kompetitor ya kan ada nih setiap kita jualan itu pasti ada pesaing ya atau kompetitor dengan adanya segmentasi pasar ya kita bisa melihat nih ya melihat segmentasi dalam sudut pandang yang sama. Nah gitu, jadi istilahnya fair dari sisi kompetitor. Dan yang terakhir ya, itu tujuannya adalah evaluasi target dan rencana bisnis. Gitu. Jadi dengan adanya segmentasi pasar kita dapat mengevaluasi secara terus-menerus ya atau continue dan juga kita bisa menetapkan rencana bisnis untuk selanjutnya. Oke, coba kalian perhatikan dulu ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Nah, selanjutnya nih Ibu mau kalian sama-sama bisa menyimpulkan ya kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini apa sih? Gitu, coba kalian simpulkan. Nanti kalau sudah, kalian bisa jawab di kolom komentar. Atau kalau ada pertanyaan apapun ya, bisa ditanyakan saja. Nanti kalau Ibu bisa, Ibu pasti akan menjawab. Gitu ya. Jangan lupa sebutkan nama kelas kalian ya masing-masing. Gitu ya. Semoga ini bukan menjadi penghalang buat kalian belajar ya, tapi ini bisa menjadi motivasi buat kalian semua ke depannya. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang bersedia hadir. Semoga kalian sehat selalu ya dan terus semangat untuk menjalani hidup kalian di kemudian hari ya. Jangan lupa untuk hari ini selalu tersenyum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.